Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan. Perkenalkan, nama saya Maulidah Zakia. Saya salah satu guru Ismuba di SMK Muhammadiyah 7 Gunalegi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari inovasi perangkat pembelajaran dalam mata pelajaran bahasa Arab. Pertama-tama saya akan menguraikan latar belakang masalah dalam pelajaran bahasa Arab. Baik, pertama-tama saya akan menguraikan beberapa latar belakang masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar mata pelajaran bahasa Arab. Yang pertama adalah kompetensi awal siswa dalam mata pelajaran bahasa Arab beragam. Jadi input dari siswa di SMK Muhammadiyah 7 Gunalegi ini tidak semuanya pernah belajar bahasa Arab. Mereka ada yang berasal dari sekolah-sekolah negeri yang belum pernah belajar bahasa Arab. Jadi mereka akan kesulitan ketika mendapatkan pengajaran bahasa Arab yang mana materinya mengandung materi-materi mutaqaddim, tidak dari materi mubtadi. Kemudian yang kedua, bahasa yang digunakan dalam buku ajar sebelumnya dominan berbahasa Arab. Jadi buku ajar yang kami gunakan dalam mata pelajaran bahasa Arab di sekolah kami adalah buku Al-Asr yang diterbitkan oleh Dikdasmen, yang mana penjelasannya menggunakan bahasa Arab, sehingga siswa tidak bisa belajar secara mandiri karena hanya guru yang dapat menjelaskan uraian materi dari buku tersebut. Kemudian yang ketiga, materi tentang struktur bahasa atau nahwu terpencar di setiap fasenya. Jadi dalam buku Al-Asr ini, dalam buku kelas 10, 11, dan kelas 12 tidak menjadi satu untuk struktur bahasanya. Permasalahan yang keempat yakni alokasi waktu yang kurang untuk mata pelajaran bahasa Arab. Khususnya untuk mata pelajaran struktur bahasa atau nahwu ini memerlukan banyak waktu untuk pemahaman struktur bahasa. Tapi dalam real kegiatan pembelajaran ini waktu yang disediakan untuk pembelajaran bahasa Arab ini terbagi dengan pelajaran muatan lokal lainnya, yaitu kemuhammadiyahan. Selanjutnya, siswa terkesan jenuh jika media pembelajaran hanya buku atau lembar kerja siswa. Jadi siswa hanya terpaku pada buku yang dominan menggunakan penjelasan bahasa Arab. Dari sini dapat disimpulkan beberapa problem solving untuk setiap masalahnya. Yang pertama, kompetensi awal siswa dalam mata pelajaran bahasa Arab beragam. Untuk menyamakan pengetahuan mereka dalam bahasa Arab, maka dibutuhkanlah media yang di dalamnya terdapat bahan ajar yang terintegrasi, mulai dari tingkatan yang mubtadi hingga mutaqaddim. Kemudian bahasa yang digunakan dalam buku ajar sebelumnya dominan berbahasa Arab, maka dari itu dibutuhkan media pembelajaran dan juga bahan ajar yang mana penjelasannya menggunakan bahasa yang sangat sederhana, tentunya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian materi tentang struktur bahasa terpencar di setiap fasenya. Jadi ketika siswa itu berada naik di kelas 2 atau kelas selanjutnya, mereka akan melupakan materi-materi sebelumnya. Maka dari itu mereka membutuhkan materi yang terintegrasi dalam satu media, yang mana ketika mereka lupa dengan materi sebelumnya, mereka dapat belajar dalam satu media tersebut. Kemudian karena alokasi waktu untuk mata pelajaran bahasa Arab ini relatif sedikit, maka dibutuhkanlah media yang mana memudahkan mereka untuk mengoperasikan media tersebut. Maka dari itu mereka membutuhkan media interaktif agar mereka dapat belajar secara otodidak materi bahasa Arab di sekolah maupun di rumah masing-masing. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan media pembelajaran yang di dalamnya terdapat bahan ajar struktur bahasa Arab atau yang berhubungan dengan nahwu, yang mana saya mengadopsi dari buku Nahwadi, kemudian saya paparkan penjelasannya menggunakan bahasa yang sederhana
bahasa Indonesia. Baik, ini adalah media pembelajaran struktur bahasa Arab yang saya namakan media pembelajaran Nahwu interaktif. Mengapa? Karena saya mengadopsi dari buku Nahwu dan juga interaktif karena di dalamnya terdapat tombol-tombol navigasi yang mana nanti siswa dapat memilih materi apa saja yang ingin mereka pelajari. Baik, langsung saja. Di sini adalah menu utama untuk media ini. Di dalamnya ada petunjuk. Ini adalah petunjuk untuk keterangan informasi tentang tombol-tombol yang ada dalam media ini. Kemudian kembali, di sini ada profil. Ini saya. Kemudian kembali. Di sini ada kompetensi yang harus dicapai di setiap fasenya. Ini dapat siswa mampu mengidentifikasi kedudukan kalimat, menunjukkan perbedaan antara kaidah seperti isim, fiil, dan harus secara tepat dan benar. Nah, ini kompetensi ini mencakup semua fase E dan juga fase F. Jadi untuk kelas 10 sampai kelas 12 terintegrasi jadi satu dalam media ini. Kembali. Kemudian di sini ada materi mulai dari kelas 10 dan juga materi kelas 11 dan 12. Jadi menjadi satu khusus untuk struktur bahasa Arab. Tidak kompetensi bahasa Arab tapi khusus untuk struktur bahasa Arab. Kemudian saya contohkan. Nah, di sini metodenya induktif. Jadi memberikan paparan contoh kemudian penjelasan dari setiap contohnya. Saya contohkan Al-Bustanu Jamilun. Nah, jadi di sini ada penjelasan tentang kalimat sempurna. Mengapa disebut kalimat sempurna? Di sini ada penjelasannya. Begitu juga ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita kembali lagi. Setelah mereka mempelajari beberapa materi yang ingin mereka kuasai dalam media ini, mereka dapat melatih dari evaluasi atau at-tamrinat di dalam media ini. Di sini ada beberapa nomor yang dapat mereka pilih yang mana ingin mereka kerjakan. Contohnya, nah ini di manakah letak bintang di samping, jadi mereka dapat memilih di antara bintang ini. Misal salah, maka dia akan berubah warna. Seandainya ini jawaban yang benar, bintang itu akan kembali. Oke, coba ini. Nah, kita pencet yang salah dulu. Nah, kita coba yang benar. Nah, seperti itu gambarannya. Baik, mungkin ini paparan dari tampilan media pembelajaran struktur bahasa Arab atau Nahwu interaktif. Selanjutnya saya akan memberikan ilustrasi bagaimana langkah-langkah mengaplikasikan media ini dalam proses belajar mengajar bahasa Arab di kelas. Inilah proses belajar mengajar di kelas menggunakan media interaktif, materi struktur bahasa Arab. Pertama-tama, guru menginstruksikan siswa untuk mengunduh file media interaktif bahasa Arab. Setelah semua terinstal di perangkat masing-masing, guru menjelaskan cara penggunaan media tersebut. Yang kedua, guru menginstruksikan siswa untuk login dan masuk ke dalam menu utama. Lalu guru memberikan penjelasan mengenai tombol-tombol navigasi yang ada di dalam media tersebut. Di dalamnya terdapat petunjuk, profil, KI dan KD, materi, dan juga evaluasi. Yang ketiga, guru menginstruksikan siswa untuk membuka navigasi atau tombol materi yang ada di dalam media tersebut. Kemudian siswa menekan tombol materi
dan guru menginstruksikan siswa untuk memilih salah satu materi yang ada di dalamnya, yaitu materi tentang struktur bahasa Arab. Kemudian siswa menekan tombol yang ada di dalam media tersebut untuk melihat penjelasan mengenai contoh-contoh kalimat yang ada di dalamnya. Langkah selanjutnya, guru menginstruksikan siswa untuk membuka atau menekan tombol evaluasi untuk dikerjakan oleh siswa. Dan guru menunjuk salah satu siswa untuk menjawab atau memilih nomor-nomor tersebut. Kemudian siswa memilih nomor secara acak untuk dikerjakan. Setelah itu guru menanyakan kepada siswa alasan memilih jawaban tersebut, dan siswa menjelaskan alasannya mengapa memilih jawaban tersebut. Setelah itu, guru meminta siswa yang lainnya untuk menjawab nomor-nomor yang lain, dan siswa memilih salah satu nomor yang ada di dalamnya untuk dikerjakan. Begitulah ilustrasi dari kegiatan belajar mengajar bahasa Arab, materi struktur bahasa yang dikerjakan di dalam kelas. Baik, mungkin itu ilustrasi yang dapat saya paparkan dan saya akhiri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.